Hari ini dunia investasi makin luas. Dulu orang cuma kenal emas, sekarang Bitcoin jadi pembicaraan di mana-mana. Tapi mana nih yang lebih aman dan mana yang lebih cepat cuan nih teman-teman. Dan yang paling penting, mana yang cocok buat kita nih. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perbandingan emas versus Bitcoin. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel kita Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini kita mau bahas soal emas versus Bitcoin nih teman-teman. Kemarin di kolom komentar tuh ada yang nanya ya, bahas Bitcoin dong. Nah hari ini kita akan coba bahas nih dari, kita udah riset dulu ya sebelumnya ya, jadi kita cek dulu. Dan memang kita juga udah ada pengalaman juga sih pakai investasi Bitcoin ya gitu ya. Nah mungkin sebagai permulaan nih Zut ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu gitu kan. Nah, Bitcoin ini sebenarnya apa sih? Oke. Bitcoin itu ya sebenarnya adalah aset digital berbasis blockchain. Dan jumlahnya itu terbatas. Maksimal itu 21 juta dan baru berdiri di tahun 2009. Seringkali diklaim sebagai emas digital. Begitu. Nah, waktu itu memang orang-orang tuh sebenarnya dari nggak tahu ya, aku dulu tahunya itu dari tahun 2016. Jadi 16 waktu, ya? Kalau kita ingat waktu itu ya teman kita si Ben ya, nah itu bilang aku lagi main Bitcoin nih. Itu 2016 apa gitu ya? Apaan sih Bitcoin? Berarti udah berapa? 7 tahun yang setelahnya Tadi itu? tahun 2016 malah ya? Iya udah Gua tahu dia. Taunya itu malah tahun 2010. Gua tahunya. Oh berarti awal-awal udah tahu ya Om. Dulu itu masih diinformasiin harganya berapa ya? Kalau nggak salah 25.000 deh satu Bitcoinnya ya. 25.000 apa 50.000 gitu. Lupa gitu kan. Cuma dulu itu kan akses informasi itu belum terbatas belum ya? terbuka ya, masih terbatas ya Zute. Kita juga dibilang Bitcoin apaan sih gitu kan. Terus belinya di mana gitu. Nah kayak nggak ngerti gitu kan. Nah ternyata ya itu tadi ya. Sekarang dikit-dikit Bitcoin, koinnya gimana nih, terus ya kripto kan pada lari ke situ semua, otomatis kan jadi nilainya naik padahal jumlahnya terbatas, jadi rebutan gitu. Dan nggak nyangka juga setinggi itu. Kan sempat itu yang Bitcoin turun sampai separuhnya lah, dari 1 miliar ke 500 gitu ya, 500 juta. Benar. Nah tadi kalau misalnya Bitcoin kan seperti itu. Dibandingkan dengan tadi emas, logam mulia, ya sedikit agak beda ya. Kalau logam mulia atau emas itu udah dari zaman bahula, zaman Nabi itu sebagai alat tukar, alat jual beli, ini kayak uang. Sekarang jadi komoditas gitu kan. Sekarang jadi komoditas gitu kan. Artinya memang ya kalau dilihat dari usia memang jauh ya. Kalau emas memang sudah paten dari dulu orang itu punya. Kalau Bitcoin itu ya improvisasi gitu kan. Tapi kan benar-benar pakai teknologi gitu. Kalau misalnya nggak ada internet, nggak bisa akses, tiba-tiba internet shutdown ya gitu karena magnet bumi tiba-tiba berbalik arah kan, seperti itu kan, ya udah hilang semua. Tapi kalau emas nggak selalu ada gitu kan. Ya itu salah satu yang ditakutkan Zut ya, yang sekarang ngomong gitu kan. Termasuk yang kontras terhadap emas digital gitu ya, emas digital. Terus sekarang kripto. Nah itu ntar internet shutdown gimana? Ya selesai sih sebenarnya. Selesai. Karena memang ya tadi berbasis teknologi. Ya orang mungkin nggak bakal lah internet mati. Ya misalnya nih ya katakanlah Indonesia tiba-tiba diserang sama negara lain, jadi kayak perang-perang itu kan internet aksesnya kan sangat terbatas ya. Kayak di Palestina atau negara-negara konflik itu kan ya namanya konflik gitu kan. Otomatis kan ada boman lah, tembak-tembakan gitu lah. Biasa jadi jaringan listrik aja mati gitu. Gimana mau online gitu. Gimana mau online gitu kan. Itu jadi kalaupun tadi ya ekstrimnya itu secara alami gitu ya, tiba-tiba terjadi ya bukan kiamat lah ya, tapi pembalikan magnet itu kan jadi nggak jalan tuh internet. Itu kan ekstrimnya seperti itu. Tapi ada lagi hal yang benar-benar bisa terjadi, perang gitu kan, nggak ada akses internet, kayak uangnya kita kayak hilang gitu kan. Seperti itu. Itu salah satu bagian dari resikonya ya teman-teman. Tapi ini hal yang akan terjadi kalau ini gue sebutnya mungkin kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Gitu. Kalau sekarang kita lagi tenang-tenang seperti ini ya slow-slow aja. Ya sebenarnya gitu. kayak se ekstrim gini sih ya. Nggak pernah kepikiran pada waktu COVID. Masa kok di restoran kok bisa nggak ada yang beli gitu, semuanya take away. Transportasi nggak ada, itu nggak pernah kepikiran se-ekstrim itu, dan berjalan beberapa tahun. Nah bisa jadi suatu saat kayak internet nggak jalan, misalnya kan
kan kalau Om Henry baca-baca sebuah cerita kayak perang Armageddon yang semuanya pakai offline manual, pakai panah pedang, ini kan bisa jadi kayak gitu. Jadi kembali ke zaman dulu gitu kan, ada bencana alam yang sangat besar gitu kan, komponen-komponen yang dibuat manusia tiba-tiba hancur gitu, dan ya betul. supportnya nggak ada. Ngerinya memang di situ sebenarnya. Betul. Nah tapi kita kan udah pernah beli Cut ya, udah punya pengalaman lah, ibaratnya udah nyobain yang BTC, terus koin-koin micin gitu, ibaratnya koin-koin micin seperti itu. Nah dari perjalanan yang udah lo cobain Cut ya, dapat untungnya tuh gimana tuh? Enak nggak gitu? Atau cepet nggak gitu? Itu mungkin kalau pengalaman pribadi ya, karena nggak semuanya punya jawaban yang sama. Kalau aku pribadi yang sudah pernah menjalani jualan itu, awal-awal memang sempat untung ya, karena kan lagi hype gitu. Tapi secara umum disimpulkan gitu, jatuhnya malah rugi sih. Ya, tapi ini bukan general ke semuanya ya, tergantung masing-masing dari Sobat Mi Fitness menjalani seperti apa. Banyak juga yang untung gitu, karena memang mereka sudah riset mendalam. Yang agak susah itu, yang kasihan itu yang serba ikutan. Kan tiba-tiba koin naik, dia udah beli, ternyata dia udah dipucuk gitu kan. Tahu-tahu nggak bisa turun lagi, nggak bisa naik lagi. Dan dia bilang nanti juga naik, nanti juga naik. Sampai 4 tahun bahkan sampai koinnya itu hangus lah ya. Kalau memang tadi makanya yang koin-koin kecil, bukan yang Bitcoin atau ATH atau yang koin-koin besar gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau pertanyaannya gimana, untung apa enggak, pasti jawabannya seperti itu. Ada yang tuh, ada yang enggak, tergantung samplingnya. Tergantung ya. Kalau beritanya ke aku pikir kayaknya banyak ruginya. Makanya jadi udah stop. Kalaupun mau nyoba Sobat Mi Fitness, ya udah coba pakai uang dingin yang istilahnya siap hilang. Ya terserah, kan bisa beli minimal 10.000 aja udah bisa beli kan, 100.000 ya monggo gitu kalau mau mencoba, nggak masalah gitu. Betul. Tapi kalau gini, kalau dari versi gue sebenarnya kita tuh bisa untung gitu sebenarnya, bisa untung. Tapi yang kita beli itu jangan koin-koin micin gitu ya, paling nggak koin-koin yang memang sudah terbukti lama lah gitu ya, sudah besar gitu nilainya, kayak BTC, Ethereum, apalagi bawahnya gitu ya, pokoknya kayak top 5-nya aja lah gitu. Dan mungkin yang banyak disalah pahami sama orang itu ya, mereka yang uangnya pas-pasan ya, nyoba-nyoba seperti itu, akhirnya kan ngeri gitu kan, begitu turun hilang nih duit gue nih, kayak ya itu nggak punya uang dingin ya. Tapi kalau misalkan orang memang dia punya uang dingin ya santai-santai aja gitu kan, kayak Bitcoin turun sampai 500 juta, sekarang udah 1 miliar lebih gitu kan, hampir nyamain emas loh. Benar. Ya itu kan kalau dia punya uang kan, kalau nggak punya uang akhirnya apa, pas begitu turun dia nggak punya uang, stres, masih berkutat sama makan sama perut gitu kan, tarik gitu kan, hilang separuh nafas hilang tuh. Makanya memang kalau mau nyoba ya tadi pakai uang dingin, dan jumlahnya nggak usah besar-besar sih, artinya semacam riset, trial. Kalau memang ternyata ini kok aku menemukan polanya, mungkin bisa ditambah gitu kan. Jadi polanya ya pelan-pelan gitu kan, dan siap tadi dengan resikonya kalau uang tersebut hilang. Jangan terlalu berharap akan untung besar gitu ya. Syukur-syukur untung, tapi harus siap resikonya. Harus siap resikonya. Anjlok begitu ekstrim, nah itu jangan panik, ya udah seperti yang di awal aku sebutkan. Ini nyoba kok pakai uang dingin, resikonya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya naruhnya besar, 10 juta, 20 juta, siap nggak dengan segitu? Tapi kalau bagi orang-orang yang duitnya berada, uang segitu kecil. Tapi bagi yang pas-pasan kan besar uang segitu. Makanya kalau yang gue perhatikan lagi Zut ya, kalau untuk yang kita masih pas-pasan gitu kan, tadi selain nggak punya uang dingin kayak gitu, jadi boleh aja investasi di Bitcoin seperti itu, tapi kayaknya jadiin kayak mirip-mirip emas deh gitu. Artinya apa? Jangka panjang aja, karena kalau jangka pendek tuh sebenarnya kita pasti nggak kuat ini nih, mental nih, jantungnya deg-degan gitu kan, karena ada beberapa momen yang memang dia naik-naiknya tiba-tiba turun drastis kayak gitu. Nah, bagi kita yang nggak siap ya siap-siap ini aja, tegang gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kita setnya jangka panjang sih kayaknya aman ya, karena kan gue udah merhatiin itu Bitcoin dari harga itu dulu masih 100 naik 200, 300, 500 sampai sekarang udah 1 miliar lebih. Ya gitu ingat kan dulu waktu kita sering. Nah itu kan kayak itu kan nyari duit selisih gitu kan, gampang gitu kan. 50.000, 30.000, 100.000, 200.000 malah gitu. Ratusan ribu loh bisa kita dapat dalam jangka waktu mungkin cuma 3 hari, seminggu gitu kan. Nah kalau dulu itu kan kita nggak tahu Zut ya platformnya di mana, gimana cara belinya gitu ya. Kalau sekarang nih di mana kita bisa beli Bitcoin nih? Sebenarnya memang ada beberapa platform gitu ya.
Ini boleh nggak sebut merek? Boleh, nggak apa-apa. Biar teman-teman juga tahu. Dulu aku awal mulanya itu pakai Indodax sih. Oh, Indodax. Iya. Jadi nyoba-nyoba di situ. Nah, yang kena hack itu ya. Terus ada juga Peluang gitu kan. Terus rekeningku dulu namanya Reku. Reku. Masih ada? Kayaknya masih sih. Terus yang baru-baru ini Ajaib juga sudah mulai Ajaib ya. buat gitu. Ajaib. Jadi sekarang udah banyak sih. Jadi nggak usah khawatir mau pakai yang mana, ya udah coba aja dulu. Jadi udah nggak bingung lagi kalau sekarang. Wong tinggal aplikasi, buka, daftar pakai YC, pakai KTP, oke udah beli 10.000, 20.000. Nah itu mirip kayak Mas Digital ya, bisa beli dari receh-receh ya, dari 10.000 ya bisa beli ya. Benar. Jadi dari kecil-kecil bisa. Jadi aman sih. Masih istilahnya pakai uang 100.000 masih bisa. Ya ibaratnya kalau buat teman-teman yang mau nyoba-nyoba gitu ya, mau belajar ya nggak perlu khawatir kan, mulai dari 10.000 ya. Kita nggak keluar duit banyak, nggak harus mulai dari 1 juta atau 2 juta gitu kan. Betul. Jadi bisa mulai dicoba. Aplikasi itu banyak banget, tadi ada Ajaib, terus apalagi tuh ada Pintu, ada apa lagi ya. Banyak sih. Nah sekarang kita coba bahas dari sisi regulasi nih Zut ya. Kalau di Mas Digital ya, Mas Digital itu kan Bapepti gitu ya. Ada juga yang OJK tapi yang OJK gue nggak tahu nih, agak-agak abu-abu lah. Sebenarnya harusnya sih Bapepti ya untuk Mas Digital. Kalau secara regulasinya di apa namanya kripto nih atau Bitcoin ya, apa ya sebutnya cryptocurrency gitu ya. Crypto. Nah itu di bawah naungan apa nih? Iya, kripto itu juga sebenarnya sama-sama di bawah naungan Bapepti juga sih. Sama ya, berarti ya. Jadi kalau misalnya lihat gitu pasti ada legalitasnya, jadi nggak sembarangan, kecuali kalau Om Mandri yang dulu beli robot-robot yang terlibat. Oh itu tuh kacau tuh robot. Nah, jadi sekarang kalau Bitcoin itu sudah cukup aman sih ya, sobat Mobitners ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang jelas yang nggak aman adalah ketika koin itu delisting gitu. Jadi kan nggak ada penjaminnya gitu kan. Berbeda dengan emas ya, kalau kita beli emas ya ada gitu. Mau gimana pun tetap ada fisiknya. Kalau Bitcoin kalau misalnya belinya koin-koin micin ya udah siap-siap aja. Sekarang aku udah pernah kayaknya sih, nggak pernah lah ya, maksudnya hampir. Jadi kayak nominalnya itu dikecilkan gitu, jadi berubah, intinya rugi banyak lah di situ. Nah kalau emas kan enggak. Jadi kalau terkait dengan regulasi sama-sama udah ada regulasinya. Sama-sama ya. Jadi udah cukup aman gitu. Sama-sama Bapepti berarti itu ya. Iya, bedanya kalau emas ya tadi ya, dia kelihatan gitu, bisa dicetak gitu. Betul. Kalau Bitcoin nggak bisa dicetak gitu kan. Nggak dicetak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kayaknya ada yang XRP gitu, ada koin gitu sih. Itu bukan sih sebenarnya. Itu kayak apa sih? Aksesoris lah sebenarnya. Iya, tapi ada kok kayaknya yang bisa digunakan pembayaran pakai Bitcoin gitu. Ada ya? Kalau di sini kan belum. Belum. Iya, nanti. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia masih terbatas ya. Ya mungkin kan gini, di Indonesia itu akan mengikuti tren lah. Ini misalnya ya negara maju udah ngelakuin A gitu. Nanti kita akan ikutin A beberapa tahun kemudian. Jadi ya kalau prediksi sih suatu saat nanti bisa beli ABCD pakai Bitcoin atau pakai tadi altcoin gitu yang kecil tunggu aja perkembangannya ya, kayak gitu ya. Gitu. Ya ini sebenarnya kita nggak bisa menolak apa namanya nih kemajuan zaman gitu. Jadi ada kripto, ada segala macam, sebenarnya nggak apa-apa sih diikuti, dicoba seperti itu. Dan tapi ya balik lagi, semua itu apapun yang kita investasikan itu pasti ada resikonya. Ya walaupun sekarang dibilang Bitcoin itu aman, nggak terdeteksi gitu kan, di sistemnya blockchain gitu. Jadi ya tetap aja, tapi balik lagi kalau tadi kayak internet shutdown mati, nah selesai kan, catatan kita kemana semua gitu kan, nggak ada. Beda hal kalau kita megang emas fisik gitu kan. Nah dari bahasan kita nih Zut nih, menurut lo ya kalau kripto nih cocoknya nih untuk orang-orang yang seperti apa nih? Oh kalau kripto tuh gampang, cocoknya adalah untuk orang-orang yang sifatnya tuh agresif, pengen cepet untung seperti itu. Kalau emas yang pasif, ibaratnya kalau dibagi umur gitu ya, yang kripto itu anak-anak muda, Gen Z gitu. Tapi kalau masih itu orang tua. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Kebetulan di Mofit itu ini aku buka lah ya. Kalau aku lihat soal usia, kaget kita nih ya. Ternyata sebagian besar viewers kita itu umur 45 ke atas. Orang tua. Maksimum 65 tahun ya. Nah, santai. Ya. Tapi kalau misalnya pada umumnya ya, orang yang lihat itu anak milenial atau Gen Z, milenial lah ya, 30 ke bawah itu cukup banyak. Biasanya kalau aku bandingin di channel YouTube yang lain gitu ya, itu anak muda gitu. Tapi untuk Mas itu tadi ya karena memang orang tua pasif lah ya udah santai aja, yang penting tenang. Tapi kalau anak muda lama nih, pelan nih, udah aku beli yang cepet kripto solusinya. Kripto. Cepet untung, cepet amblas. Nah, gitu. itu dia. Kalau Mas ya tadi
pelan memang pelan 5 tahun baru istilahnya baru menuai lah, memanen lah ya. Tapi kalau kripto enggak, nah invest sekarang besok cabut bisa. Nah, itu dia. Kalau mas kan rugi. Karena apa ya? Kena buyback. Ada harga buybacknya. Harga gitu buybacknya kan. begitu. Nah ini juga kadang-kadang mungkin bahasan terakhir nih Zut ya, yang mau gue sampaikan ke teman-teman juga ya. Jadi banyak banget orang yang berpikir bahwa kalau kita investasi itu kita bisa kaya. Ternyata faktanya enggak ya teman-teman ya, bukan seperti itu. Artinya kalau teman-teman mau kaya ya kerja, cari uang yang banyak gitu. Terus nanti dari uang yang banyak itu baru taruh di investasi. Sekarang kadang-kadang mindsetnya tuh berbeda. Oh, gue pengen kaya, invest di kripto lah supaya cepat kaya. Ternyata enggak gitu, faktanya enggak begitu. Ya itulah yang harus kita pelajari ya. Dan balik lagi tadi, kalau di kripto itu mungkin resikonya tinggi ya Zut ya. Jadi dalam berinvestasi itu kita harus sesuaikan dengan profil resiko kita ya. Itu kalau tadi yang kita agresif, ambil aja, boleh lah coba-coba ya. Tapi kalau kita yang takutan, agak pasif gitu ya, mending ambil yang aman kayak emas kayak gitu. Nah mungkin itu aja nih teman-teman yang bisa kita sampaikan dari Zudi. Terakhir ada pesan-pesan gitu. Pesannya adalah bagi kawula muda, cobalah kripto. Coba aja untuk yang penting tahu gitu, nggak usah khawatir. Tapi tadi nominalnya jangan besar-besar. Kalau penasaran kan, coba oh ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Sudah tahu cara mainnya ya sudah gitu. Terus bagi tadi kan aku sempat bilang kaum baby boomers lah ya. Baby boomers. 45 atau 40 tahun ke atas lah ya. Itu merasa kok kayaknya apaan sih nih kripto sama. Coba aja, jangan kalah sama anak muda gitu. Yang penting tahu gitu, oh ternyata seperti ini. Jadi nanti bisa membandingkan, oh ternyata lebih enak ini sama itu. Itu tergantung ya. Artinya apa? Artinya satu individu dengan individu yang nggak bisa disamakan. Kadang ada orang yang oke di seneng di kripto, ada yang kripto nggak, aku suka emas, itu nggak masalah. Yang jelas apa? Nggak bisa dipaksakan. Tapi yang penting adalah mencoba gitu, nggak ada salahnya gitu ya. Tapi harus tetap ada uangnya, nggak sembarangan. Iya. Tetap mencoba, harus ada uangnya. Jadi kalau kita adu sekarang nih ya, mau versus nih, emas versus kripto gitu ya. Ya lebih baik coba dua-duanya supaya tahu gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa nambah lagi nih teman-teman ya, informasi baru, ilmu baru, dan bisa kasih manfaat untuk banyak orang. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau tanya, yang mau komentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita pasti akan respon. Nah, mungkin nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya dengan konten yang lebih menarik lagi Zut ya. Jangan lupa tetap tongkrongin channel kita, bantu juga di-share ke seluruh Indonesia ya, supaya edukasi kita makin meluas. Sampai ketemu lagi di tema berikutnya ya. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.